Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masuk pada bab yang baru yang berjudul Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhid, dakhala al-jannah bighairi hisab, niscaya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Bab yang baru melanjutkan dari beberapa ayat dan juga hadis yang kita sebutkan pada bab sebelumnya berkaitan dengan fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid, keutamaan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid tersebut. Kalau kita rekap singkat beberapa ayat dan hadis yang kita sebutkan pada bab yang lalu, di antara keutamaan tauhid, di antara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, mengesahkan Allah dalam ibadahnya adalah satu, mereka mendapatkan keamanan di akhirat, dan kemudian mereka mendapatkan petunjuk ketika di dunia. Jadi di dunia mendapatkan petunjuk untuk menapaki jalan Islam yang lurus, dan ketika semua kita dibangkitkan kembali di hari kiamat dengan semua kengerian hari kiamat, orang yang mentauhidkan Allah mendapatkan keamanan. Keamanan dari segala hal yang membuat dia takut,
keamanan dari semua hal yang membuat dia tidak suka dari kengerian-kengerian rentetan terjadinya hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Kemudian di antara keutamaan tauhid adalah memasukkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa yang dia lakukan. Dan jika kemudian dosa dia tidak terlalu banyak, maka banyaknya amal soleh dia akan menentukan level surga dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah, tidak ada Tuhan yang benar, yang layak, yang patut diibadahi melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Artinya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dia hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan bersaksi bahwasanya kalimat Allah kun yang bermakna jadilah, ya Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke dalam janin yang ada di dalam perut Maryam, dan ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun amal yang pernah dia lakukan. Makna dari sebanyak apapun amal yang pernah dia lakukan adalah jika amalan dia adalah amalan-amalan buruk, selama bukan menyekutukan Allah, Allah akan tetap masukkan dia ke dalam surga. Jika amalan-amalan dia baik, maka amalan tersebutlah yang akan menentukan level surga dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tauhid memasukkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang sudah kita bahas juga adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk menyentuh kulit orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Ahmad, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka untuk menyentuh wajah
untuk menyentuh kulit. Siapa? Orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dan ketika dia mengatakan hal tersebut, ketika dia mengatakan syahadat tersebut, dia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang lain adalah bahwasanya timbangan seseorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari perhitungan dan pembalasan akan jauh lebih berat, bahkan lebih berat dibandingkan 7 lapis bumi dan isinya dan 7 lapis langit dan isinya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dan juga Hakim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi." Wahai Tuhanku yang Maha memelihara aku, ajarilah aku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu, yang dengannya aku berdoa kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah." Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha." Wahai Tuhanku, Rabb yang memelihara aku, semua hamba-Mu mengatakan itu. Saya ingin zikir yang spesial. Saya ingin sesuatu yang spesial, yang dengannya aku mengingat-Mu, yang dengannya aku berdoa kepadamu. Kemudian Allah menerangkan keutamaan kalimat ini. Allah menerangkan keutamaan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amiruhunna ghairi." Jika 7 lapis langit dan semua penghuninya, wal aradhil as-sab' fi kiffah, dan 7 lapis bumi dan semua isinya, fi kiffah diletakkan di salah satu cawan timbangan, wala ilaha illallah fi kiffah, dan perkataan la ilaha illallah di cawan timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan berat, akan lebih berat perkataan la ilaha illallah dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Subhanallah. Kemudian bahasan kita yang terakhir waktu itu, di antara keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya adalah bahwasanya jika seseorang mendatangi Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan membawa sepenuh bumi dosa, tapi dia menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia mentauhidkan Allah, dia mengesahkan Allah dalam peribadatannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia juga sepenuh bumi, seberat bumi, seisi bumi, seluas bumi, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku nanti di hari kiamat membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun, tidak syirik yang besar dan juga tidak syirik yang kecil, la ataituka biqurabiha maghfirah, sungguh aku akan mendatangimu
dengan membawa sepenuh bumi juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah beberapa keutamaan tauhid yang kita sebutkan pada bab yang terdahulu. Maka pada bab yang baru ini kata beliau, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Jika pada bab yang lalu adalah sebuah motivasi agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, maka ini juga motivasi yang lain. Kata beliau, barang siapa yang merealisasikan tauhid, betul-betul kemudian dia mengikhlaskan, mensucikan, memurnikan ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kotoran-kotoran syirik, jauh dari kotoran-kotoran kemaksiatan, jauh dari kotoran-kotoran kebid'ahan. Kata beliau, dakhalal jannah bighairi hisab. Dia masuk surga Allah tanpa hisab, langsung, lempeng, tanpa kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini motivasi yang lain. Orang yang merealisasikan tauhid, mewujudkan pertauhidan, betul-betul dia ikhlaskan ibadah dia hanya kepada Allah tanpa ada banyak kotoran atau bahkan mungkin sedikit kotoran, niscaya dia akan masuk surga Allah tanpa hisab. Ini judul bab kita. Beliau menyebutkan di sini munasabatul bab li kitab at-tauhid. Korelasi judul bab ini dengan pembahasan kitab tauhid. Kata beliau, innal musannif rahimahullah lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu nasaba an yadhkura bayana tahqiqi li'annahu la yahsulu kamalu fadlih illa bikamali tahqiqi. Korelasi judul bab ini dengan pembahasan kitab tauhid adalah, kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, pengarang menyebutkan tentang bab ini setelah sebelumnya menyebutkan tentang bab keutamaan tauhid, maka bab ini sangat mencocoki, kata beliau, ketika beliau pada bab ini akan menerangkan tentang bagaimana keutamaan orang yang merealisasikan tauhid. Jika sebelumnya kita tahu keutamaan, sekarang bagaimana orang yang betul-betul mewujudkan tauhid itu sendiri. Karena kata beliau, tidak akan kemudian didapatkan kesempurnaan, yakni tauhid, kecuali dengan kesempurnaan mewujudkan tauhid itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pengarang di sini menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah umat. Ditafsirkan atau diterjemahkan dengan adalah seorang imam, adalah seorang panutan yang dapat dijadikan suri tauladan. Qanitan, taat kepada Tuhannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, lurus agamanya, lurus akidahnya, lurus pentauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun minal musyrikin, dan dia
yakni tidak termasuk atau bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum melanjutkan membaca keterangan Syekh Shalih Fauzan, kalau pian perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi Ibrahim dengan umat. Padahal tentunya beliau adalah sendirian kala itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada beliau satu sifat. Ibrahim itu bagaikan satu umat. Ibrahim adalah umat, imam, suri tauladan yang layak kemudian dijadikan yakni panutan. Di sini ada faedah penting hadirin, berkaitan dengan satu kaidah yang biasa disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-haqqu laisa bil kathrah, bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Dari mana istilah ini kemudian muncul? Dari firman Allah ini, An-Nahl ayat 120 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim bagaikan umat yang banyak, padahal beliau cuma sendirian. Makanya hadirin, Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau Mi'raj, tentunya disebutkan di Sahih Bukhari hampir 20-an riwayat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Uridat 'alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika aku Mi'raj, diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelum aku. Dan aku melihat ada seorang nabi, bersamanya pengikutnya tidak sampai 10 orang. Dan aku melihat seorang nabi, bersamanya pengikutnya 1 atau bahkan cuma 2 orang laki-laki saja. Dan aku melihat seorang nabi tidak punya pengikut. Hadirin, apakah nabinya salah? Tidak. Semua nabi itu memiliki sifat kemaksuman, dijaga dari dosa besar, dijaga dari kesalahan. Kalau menerima wahyu hafal, kalau menyampaikan wahyu pasti mereka sampaikan semua. Apakah cara dakwah mereka salah? Tidak perlu kita ngajari para nabi dakwah. Jumlah pengikut para nabi ini membuktikan bahwasanya para nabinya sudah menyampaikan risalah. Tapi ada yang mau mendengarkan risalah tersebut dan ada yang tidak. Maka ini jeli bahwasanya al-haqqu laisa bil kathrah, bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dari jumlah. Kalau kebenaran diukur dari jumlah, ada nabi nggak punya pengikut, gimana kita menerangkannya? Kalau kebenaran diukur dari jumlah, ada nabi pengikutnya cuma 2 orang, bagaimana kita menerangkannya? Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menerangkan ayat ini, An-Nahl 120, al-jama'atu ma wafaqa ta'atillah wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah, yang namanya jamaatul muslimin adalah segala sesuatu yang mencocoki kebenaran firman Allah, mencocoki kebenaran sabda Nabi Muhammad, walaupun kamu sendirian. Amun pian bujur, pian di atas firman dan sabda, nang pian gawi ada landasan firmannya, nang pian gawi ada landasan hadisnya, yang pian tinggalkan karena Allah larang, yang pian tinggalkan karena Nabi Muhammad larang. Walaupun pian sendirian di komunitas tersebut, pian sendirian di kampung itu, pian sendirian di kota itu, Anda sendirian bahkan di negara itu, maka Anda jamaatul muslimin. Karena kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kebenaran diukur dari kecocokan praktek kita ini dengan firman Allah
dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah selama 950 tahun. Tapi apakah kalian tahu berapa jumlah pengikutnya? Disebutkan dalam sebuah riwayat, pengikutnya tidak sampai 100 orang. Salahkah Nabi Nuh? Apakah Nabi Nuh tidak bisa berdakwah? Tidak. Dia ma'sum. Dia benar. Ketika menerima wahyu dia pasti hafal, ketika menyampaikan wahyu dia pasti sampaikan semuanya, dan tidak ada ayat yang dia sembunyikan, itu pasti. Tapi ada yang mau dengerin, ada yang tidak. Maka kebenaran tidak diukur dari jumlah. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka siapapun di antara pian ketika sudah belajar, ketika sudah berilmu, ketika betul-betul memahami satu firman Allah, satu sabda Nabi Muhammad, bismillah, praktekkan. Sekalipun orang tidak ada yang suka, sekalipun teman-teman tidak ada yang suka, satu komunitas Anda pun tidak setuju. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, radhiya anhu Allah wa radhiya anhu an-nas. Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, sakhata anhu Allah wa sakhata anhu an-nas." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan menjalankan ketaatan, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, baik itu perintah Allah atau larangan Allah, perintah Nabi Muhammad, larangan Nabi Muhammad, dia hanya barang siapa yang mencari ridha Allah bisa khatin nas, di saat yang sama manusia tidak suka sama dia, dia hanya mencari ridha Allah dengan kemudian menjalankan sholat 5 waktu. Dia mencari ridha Allah dengan tepat waktu ketika sholat. Teman-temannya nggak ada yang suka. Lagi rapat, kemudian azan berkumandang. Dia bukan pimpinan, tapi dia kemudian interupsi. Pak Ketua, sudah azan, yuk kita sholat dulu. Wah, sok kamu ini, sok suci kamu ini, nanti kan bisa. Wah, macam-macam. Apalagi misalnya pian adalah pimpinan, harus berani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita skorsing dulu ya, kita sholat. Walaupun mungkin ada karyawan yang tidak suka, bodoh amat. Apalagi pimpinan, situ nggak suka, iya keluar, kan enak ya, karena ketua. Tapi bos belum gajian, nanti habis gajian tak keluarin kamu. Mencari ridha Allah walaupun manusia tidak suka. Ulun dapatkan cerita beberapa ikhwah kita itu ya, ketika adzan berkumandang subuh, ya dia ke masjid dong. Kemudian kalau zuhur atau asar mungkin dia di kantor ya. Kemudian maghrib, azan, ya dia ke masjid. Kadang-kadang ada ceramah, ya dia nggak balik sampai setelah isya, bahkan mungkin sampai jam 9 baru pulang. Itu kata dia, tetangga dia, itu wajahnya selalu sinis ketika dia ke masjid itu. Dan dia tahu tetangganya ini muslim. Kenapa Anda tidak suka ketika orang kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah? Orang yang tidak suka seperti ini ketika orang lain taat, itu sebenarnya iri, Pak. Orang yang tidak suka ketika melihat orang lain taat, itu sebenarnya iri. Kenapa saya kok tidak bisa seperti orang itu? Perempuan-perempuan tuh yang gak pada pakai jilbab, kemudian membuli perempuan-perempuan yang pakai jilbab, yang jilbabnya besar bahkan level pakai cadar, dengan kemudian menyematkan kata-kata macam-macam misalnya. Basicnya mereka iri. Kenapa? Karena mereka murah. Mereka tidak bisa kemudian seperti wanita-wanita yang mulia ini menjaga kehormatannya dengan pakaiannya, hanya memperlihatkan lekuk tubuhnya, keindahan tubuhnya untuk suaminya. Sedangkan dia, semua cowok lihat, murah, free, gratis. Bahasa Ipin Upin, percuma. Nyiri benar ya Pak. Pian taat beribadah, pian taat kepada Allah. Orang yang nyinyir itu basicnya iri, karena mereka nggak bisa. Kenapa? Karena sangat mungkin sekali Allah tutup hatinya dari ketaatan. Pian kada.
Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun dengan sakhatin nas, manusia enggak suka. Teman-teman enggak suka. Memelihara jenggot, kakawanan menyambati, behinnya beja. Nya bisa juga hiri, kenapa? Inya kan kau tumbuh. Disebutkan dalam kitab yang terkenal punya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Bahwasanya jenggot itu adalah tanda kelaki-lakian, kata beliau. Nah, ayo pian. Anak menantang Imam Ghazali kapian. Terlepas dari perkataan beliau, Nabi Muhammad sudah perintahkan. Berbedalah kalian dari orang-orang musyrik. Syukurlah kumis, biarkanlah jenggot. Peliharalah jenggot. Rapikan, bersihkan bisa. Ulun kemarin lihat ya di Line Today, mungkin kalau pian punya Line tahu ya, ada Line Today, tiap hari mereka nawarkan berita. Di sana kemudian menampilkan beberapa aktor Hollywood, 10 aktor Hollywood sebelum aktor Hollywood ketika tidak berjenggot dan pakai jenggot. Wah, ganteng-gantengnya Pak. Ketika berjenggot. Ketika enggak, culun Pak. Ya. Misalnya pian memelihara, teman-teman gak suka, enggak apa-apa, mungkin mereka belum sampai kepadanya dalil. Tapi kalau yang belum sampai kepada Anda dalil, tidak usah kemudian mengejek, karena ditakutkan Anda bisa jadi mengejek sunnah, bukan orangnya. Bukan orang yang Anda tuju yang Anda ejek, siapa yang dia ikuti yang Anda ejek, itu yang bahayanya. Anda belum mampu, diam. Anda belum bisa, mending diam. Kenapa? Ketika Anda mengejek orang yang diikuti saudara Anda ini. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Jamaah sekalian rahimakumullah, walaupun sak kantor enggak suka, pelihara aja. Yang jadi masalah terkadang itu kalau teman-teman di kepolisian ya, itu ada larangan memang. Ada larangan. Ya, terkadang mereka ya bagaimana lagi ya, pengingkaran dengan pengen sekali kemudian memelihara, tapi bos menyuruh kada boleh. Padahal coba aja polisi itu ya nggak pakai jenggot aja, itu rada menyeramkan polisi. Bukankah terkadang kita menakut-nakuti anak kita, awas kena ada polisi, kan gitu ya? Seakan-akan mereka sosok yang menakutkan. Jangan nangis kena sangiti polisi. Oh, dimas. Itu polisi nggak jenggotan. Bagaimana kalau jenggotan? Wah, lebih sangar wibawanya. Aduh. Wallah alam bisawab. Oke, kemana-mana nih. Baru bahas ini ya, ayat ya. Kita mungkin pembahasannya kita akan teruskan di pertemuan yang lain. Tapi belum selesaikan hadis yang tadi dulu. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan ridho kepada dia, dan nantinya manusia akan ridho dan suka kepada dia. Karena kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan umumkan. Dalam Sahih Bukhari Allah berfirman. Dalam Sahih Bukhari Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman. Kata Nabi Muhammad SAW, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan panggil Jibril. Wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibah. Jibril, saya suka sama fulan itu. Kenapa? Dia tetap menjalankan perintahku walaupun teman-temannya gak suka. Saya cinta sama orang ini Jibril. Kamu juga harus cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril. Akhirnya Jibril pun mencintai orang ini. Mungkin Anda orangnya. Gak stop sampai di situ. Jibril alaihissalam kemudian mengumumkan di semua, yakni penghuni langit yang 7 lapis itu. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, mungkin nama Anda yang disebut kala itu. Fa'hibbuh, maka cintai juga orang ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, akhirnya orangnya dicintai penghuni langit. Pian mungkin di sini pesuruh, pian mungkin di sini cuman kacung, pian di sini mungkin cuman karyawan, pian mungkin nggak pernah terkenal, punya akun pun mungkin nggak punya follower, ya kan? Ya. Punya medsos pun kadang-kadang cuma 3 atau 4 saja. Anda tidak terkenal. Anda boro-boro populer. Turun dari pesawat pun tidak ada yang menyambangi Anda. Anda bukan siapa-siapa.
Tapi subhanallah sangat mungkin sekali nama Anda dan Anda dikenal semua malaikat Allah Subhanahu wa taala karena Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Anda populer di langit, gak perlu di bumi. Populer di malaikat Allah, makhluk yang tidak pernah bermaksiat daripada di dunia. Kadang-kadang mereka mengelu-elukan itu ada maksudnya. Bagus benarlah postingan pian, langsung tak ambung kita. Kau akan pinjam duit, mau pinjam duit sekali. Memuji itu sekali pinjam duit tadi. Ya itu di dunia pujiannya semu. Itu di antara keterangan sabda yang pertama tadi. Barang siapa mencari ridha Allah, walaupun manusia tidak suka, Allah akan ridha kepada dia, cinta kepada dia, dan nantinya manusia akan cinta. Karena kata Nabi Muhammad di hadis yang kedua tadi, fayuktabu lahul qabul fil ard, kemudian nanti orang ini akan diterima di bumi, disukai sama orang. Kenapa? Karena Allah yang suka sama dia. Sebaliknya, sebagai penutup, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemarahan Allah, dengan kemurkaan Allah, kawan menggawi ini umpat, kawan menggawi itu umpat, karena bawaannya kada nyaman. Yang dia cari ridha temannya, yang dia cari kecintaan temannya. Umpatkah kita naik? Umpat. Padahal asa ragu-ragu loh. Tapi itu umpat. Karena pengen tetap di kru itu. Dia pengen tetap kemudian berteman dengan teman-teman itu. Cuman sebertan membawa naikkan. Tahu jawabin istilah naik tuh loh. Naik. Padahal di atas gini. Pesannya apa-apa? Coca-Cola ya. Bah. Ke night club pesan Coca-Cola. Banyu putih dong. Banyu putih 2 lah. Sebuting diminum, sebuting cuci tangan. Kawan minum minuman keras, minum jua, es teh. Ya, yang dia cari keridhaan manusia, yang dia cari keridhaan temannya. Tapi padahal di saat yang sama Allah murka. Yang kamu minum itu haram, tempat yang kamu datangi haram. Kata Nabi Muhammad SAW, sakhitu anhu Allah wa sakhitu anhu nas. Allah murka pada dia, nanti orang-orang pun akan tidak suka sama dia. Karena ketika orang tahu, selama ini ente menjilat aja gawian lah. Orang akan tahu bahwasanya dari pertama Anda tidak punya prinsip. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita berkah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Oke, mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tentunya kita baru membaca ayat dan belum baca keterangan. Kita akan sebutkan terangannya di pertemuan yang lain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.